anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah sekolah minggu. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam peribadahan kita dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Melalui ibadah minggu di minggu ke-17 setelah Trinitatis pada hari ini, kita dipanggil agar hidup kita sebagai keluarga Allah. Marilah kita bersekutu dengan Tuhan, kita muliakan dan puji Dia di dalam seluruh hidup kita. Datanglah dengan sukacita ke hadapan-Nya, kita bernyanyi. Pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan bernyanyi semuanya. Adik-adik diajak untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Kubukakan dengan amin. Tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Haleluya. Jemaat persilahkan dulu. Kita kembali bernyanyi. Adik-adik, walaupun kita kecil, kita harus seperti Daud dapat mengalahkan Goliat yang besar karena iman kita. Mari adik-adik sekarang kita bangkit berdiri semua. Kita bernyanyi Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang puji nama Tuhan. Diambilnya sabaran dari mulanya, Goliat mati,
tetapkan untuk kita pada di minggu Judika ini tertulis dalam titah kelima. Bunyinya, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi. Adik-adik semua, kembali kita bernyanyi. Kita buka Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku bila hati kawanku. Kita bernyanyi ayat 1 dan 2. Nanti di ayat kedua adik-adik semua bangkit berdiri. Kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini, yang tertulis dalam Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai ayat 4. Demikian bunyinya. Simson pergi ke Timnah, dan di situ ia melihat seorang gadis Palestina. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timnah aku melihat seorang gadis Palestina, tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Palestina, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Palestina, karena pada masa itu orang Palestina menguasai orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi. Adik-adik, kembali kita buka Kidung Jemaat nomor 413, Tuhan pimpin anakmu. Kita bernyanyi dari ayat 1 dan 2. Nanti di ayat kedua adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan
kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia ini mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat anak sekolah minggu dan doa syafaat. Shalom adik-adik HKBP Delta Mas. Apa kabarnya hari ini? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan selalu bersukacita. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Yang pertama, peribadahan sekolah minggu tetap kita laksanakan setiap hari Minggu, masuk jam 7.30 sampai selesai. Peribadahan kita laksanakan secara live streaming. Kami berharap, kakak sekolah minggu berharap adik-adik tetap setia untuk mengikuti peribadahan sekolah minggu, dan kami mengharapkan orang tua untuk mengarahkan anak-anak untuk mengikuti peribadahan sekolah minggu. Untuk warta sekolah minggu yang kedua, tetap diingatkan kepada adik-adik untuk mengikuti protokol kesehatan, di mana kita selalu memperhatikan yang tadinya 3M sekarang menjadi 4M. Yang pertama, selalu memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan air bersih. Yang keempat, menjaga jarak. Dan yang keempat, menjauhi kerumunan. Adik-adik, tetap kakak mengingatkan, kita setiap hari Minggu ada ayat hafalan. Kami berharap adik-adik untuk menghafalkan ayat hafalan yang diberikan di setiap khotbah di sekolah minggu, dan ayat hafalan supaya dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu. Untuk warta sekolah minggu yang berikutnya, kita akan berdoa buat adik-adik kita, teman-teman kita yang berulang tahun pada minggu ini. Kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman kita yang berulang tahun pada minggu ini. Untuk warta sekolah minggu yang berikutnya, tetap diingatkan kepada adik-adik, setiap hari Minggu kita selalu mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah adik-adik kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, dan persembahan yang telah kita kumpulkan itu dapat kita serahkan kepada kakak-kakak sekolah minggu atau dapat diserahkan kepada sintua lingkungan masing-masing. Demikian adik-adik warta sekolah minggu yang dapat kakak sampaikan pada minggu ini. Kita senantiasa berdoa supaya Tuhan menjaga dan melindungi kita dan tetap memberikan kedamaian di dalam kehidupan kita. Kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih serta kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, pada minggu ini Tuhan, Engkau mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, secara khusus Engkau memberkati Tuhan anak-anak sekolah minggu yang dengan setia ya Bapa mengikuti peribadahan sekolah minggu melalui live streaming.
Biarlah ya Bapa, berkat penyertaan damai sejahtera Tuhan menyertai anak-anak sekolah minggu kami. Terima kasih ya Tuhan buat kami yang melayani Tuhan pada minggu ini. Dari inang liturgis kami Kau berkati Tuhan, pemusik kami juga Kau berkati Bapa, guru-guru sekolah minggu juga Tuhan Engkau memberkati. Bahkan Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan pada minggu ini Engkau berkati Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, masa depan kami Bapa hanya ke dalam tangan perlindungan jamahan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa Tuhan melindungi kami, Engkau menjamah kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan di dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami Tuhan, dan di atas dari segala doa dan pengharapan kami ini Tuhan, kami manusia yang tak luput dari segala dosa dan kesalahan. Mari Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami Bapa, layakkan kami di hadapan-Mu, supaya kami dapat menerima segala berkat serta kasih karunia yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman. Sebelum itu kita mendengarkan dan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku, ayat 1 dan 2. Shalom adik-adik sekolah minggu, berjumpa lagi dengan Amang untuk membahas firman Tuhan. Tetap prokes ya, pakai masker kita kemana aja. Kami yakin adik-adik sekolah minggu di rumah dalam keadaan sehat. Maka untuk mendengar firman Tuhan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak atas tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami anak-anak sekolah minggu sudah duduk tenang di depan layar kaca, di depan layar handphone kami masing-masing, mengikuti ibadah dengan baik. Kami imani roh Tuhan beserta kami. Tuhan, bimbinglah kami ketika kami mendengar bagian dari firman-Mu, agar firman-Mu terwujud nyata di dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggu. Hidup kami semakin baik, hidup kami semakin bersuka cita, hidup kami semakin mampu membuat orang tua semakin bahagia. Demi Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di hari Minggu yang indah ini tertulis dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Samuel itu perjanjian lama ya, jangan lupa. Jangan hanya pakai gadget aja, sekali-sekali pakai Alkitab berbentuk buku kita biar tetap ingat.
1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Dengarkan Amang membaca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang dia, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambillah sebuah batu dari dalam diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu sebelumnya sudah pernah mendengar cerita tentang Daud dan Goliat. Kalau Daud tubuhnya kecil, masih kecil, masih muda, masih belia, masih anak sekolah minggu. Tapi kalau Goliat besar, dia adalah tentara raksasa yang begitu luar biasa, paling ditakuti satu bangsa Filistin. Bahkan orang Israel yang perang pada saat itu nggak ada yang berani karena besarnya badan Goliat. Karena kenapa? Karena Goliat memang petarung yang luar biasa dan terkenal. Tetapi Daud yang kecil menghadapi ia bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, tidak memakai perisai, tetapi semuanya itu dia hanya mengandalkan Tuhan. Artinya seperti ini, perisainya, pelindungnya, tameng kayak Kapten Amerikanya itu perisai namanya. Dia pakai tamengnya adalah Tuhan Yesus. Dia pakai tombaknya untuk menyerang Tuhan Yesus. Walaupun gak ada tombak yang dipakai ya. Dia pakai senjatanya Allah semesta alam. Ini yang luar biasa ketika kita mau mengandalkan Tuhan. Siapa Goliat dalam hidup anak-anak sekolah minggu? Goliat itu adalah ujian ulangan UAS.
ujian UN, ujian-ujian yang lain. Itu Goliat. Seolah-olah dia besar dan kita seringkali takut menghadapi evaluasi atau ujian. Bahkan anak-anak sekolah minggu seringkali jadi sakit demam karena ingin menghadapi ujian. Seringkali tiba-tiba pusing karena ingin menghadapi ujian. Itu yang menjadi Goliat di dalam pikiran adik-adik sekolah minggu. Tetapi kalau kita mau memakai Tuhan Yesus menjadi senjata, maka kita belajar. Bukan nggak belajar dong, harus membaca terus. Maka kita berdoa, berserah kepada Tuhan, dan kita jawab ujiannya. Kita datang ke kelas, kita jawab ujiannya, sesimpel itu. Ternyata anak-anak sekolah minggu seharusnya mengandalkan Tuhan seperti Daud. Kalau kita melihat seberapa hebat Goliat, kita pasti pernah nonton atau kita bisa klik di Superbook Indonesia, ya kan, cerita tentang Daud dan Goliat, luar biasa. Daud hanya memakai batu, Goliat dengan perlengkapan senjata perang. Tetapi ada hal yang lain yang ingin dikatakan melalui firman Tuhan pada saat ini. Ketika engkau menghadapi musuh terberatmu, maka selalulah berdiskus kepada Tuhan, berdiskusi, berdoa kepada Tuhan untuk meminta kekuatan yang daripada Dia. Ketika mungkin kita sedang sakit, pakai kekuatan Tuhan. Adapun obat yang kita makan, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, obat ini adalah perpanjangan tangan Tuhan, aku sembuh. Sembuhlah kita dari penyakit kita kalau kita sedang sakit. Demikian juga kita juga bisa melihat orang tua kita yang mungkin sedang marsak, stres karena COVID, karena PHK, karena kerjaannya, karena jualannya mungkin, dan karena apapun yang sedang dihadapi. Adik-adik sekolah minggu harus menjadi Daud bagi orang tua kita yang sedang menghadapi Goliat. Kita bilang, "Mah, jangan takut, Tuhan Yesus baik." Kita bawa mama kita, "Ayo coba kita lipat tangan, Mah. Ayo kita lipat tangan, Pak." Ajari orang tua kita, gak apa-apa. Anak-anak sekolah minggu bisa ngajarin orang tua, bisa. Kalau mengajari berita kebenaran firman, kalau mengajari hal-hal tentang kebaikan yang Tuhan Yesus sudah ajarkan dalam hidup kita, maka anak-anak sekolah minggu HKBP Delta Mas semakin luar biasa, semakin bersukacita. Hidupmu sudah menjadi terang. Tuhan Yesus semakin memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas tuntunan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami telah belajar bagian dari firman Tuhan. Ajari kami untuk menjadi pembawa sukacita di tengah keluarga kami. Ajari kami menjadi pembawa berita-Mu Tuhan, bahwasanya Goliat dapat dikalahkan oleh Daud yang kecil. Ya Bapa, kami adalah Daud yang sudah Engkau berikan kekuatan. Kami anak-anak sekolah minggu mampu menghadapi tantangan kami. Kami mampu menyatakan dengan iman kami, selamat datang masalah, selamat datang persoalan. Karena kami yakin kami pasti Tuhan bela dan Tuhan Yesus akan memenangkan. Ajari kami juga untuk menjadi pembawa sukacita bagi orang tua kami yang marsak, orang tua kami yang letih, orang tua kami yang sedang galau oleh karena status ekonomi keluarga. Tuhan, ajari kami dan kuatkan kami agar selalu berlaku seturut dengan firman Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan sambil kita bernyanyi lagu persembahan kita sejuta. Sambil nanti adik-adik bangkit berdiri.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.